Islam sudah mengajarkan bahwa sakit hati, ya, sudah menyebabkan dalam sakit hati yang dapat menimbulkan stres dapat diobati dengan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kita memahami ayat suci Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, di situ bahasa kita dapat memahami dan kita dapat belajar dari membaca, mengamati, menerjemahkan, dan juga kita bagaimana menafsirkan tentang ayat suci Al-Quran, baik kauliyah maupun yang kauniyah, baik yang tersurat maupun yang tersirat di situ ya. Ayat suci Al-Quran, maka yang terjadi hati akan tentram dan tenang dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Membaca ayat suci Al-Quran bisa dijadikan ya solusi bagaimana kita supaya hati kita tenang dan tentram. Kita mendengarkan, kalau tidak bisa membaca ya mendengarkan lah minimal. Ya, kita perlu belajar di situ bagaimana membaca ayat suci Al-Quran dapat jadikan alternatif dalam mengobati stres. Karena dengan sentuhan ayat-ayat suci Al-Quran, hati dan pikiran akan mengalami ketenangan, kewarasan, dan kejernihan. Maka ketika kita ada orang membaca ayat suci Al-Quran, ya kira-kira hatinya kita itu kerogoh nggak rasa kita? Bisa merasakan nggak mujizat yang ada dalam Al-Quran di dalam hati dan jiwa kita? Ketika dibaca, kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan atau tidak? Atau cuma kita sebatas mendengar, tapi kita tidak pernah menyentuh. Tapi bagi orang umat muslim, kadang walaupun tidak tahu artinya, ketika dibaca ayat suci Al-Quran, maka dia akan tersentuh bagi orang yang beriman. Nah gitu ya. Jadi membaca ayat suci Al-Quran dan mendengarkan dapat dijadikan alternatif dalam mengobati stres ini. Karena dengan sentuhan ayat suci Al-Quran, hati dan pikiran akan mengalami ketenangan. Dan apabila hati dan pikiran dapat merasakan ketenangan, niscaya stres yang diderita insan manusia dapat segera diatasi. Ini. Maka sebagai bentuk kepasrahan kita sebagai manusia kepada Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsep kita di dalam mengatasi permasalahan kehidupan. Ya, kita lanjutkan. Menghilangkan stres dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Bagi yang bisa membaca ya. Bagi yang tidak bisa membaca, maka bisa mendengarkan. Dan bagi yang tidak bisa membaca, maka perlu belajar ya. Belajar untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan kita dapat memahami ayat per ayat supaya hati kita itu tenang. Bagaimana menghilangkan stres dengan cara membaca ayat suci Al-Quran merupakan bagian dari ajaran Islam dan termasuk ibadah ubudiyah pada Tuhan, supaya umat manusia khususnya umat Islam dapat terus menerus dalam membaca ayat suci Al-Quran di tengah-tengah realitas kehidupan umat manusia secara universal. Itu ya gambaran kita sebagai umat muslim bagaimana cara mengatasi stres kita dengan menyentuh ya, hati kita disentuh ayat suci Al-Quran dan kita melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya ya. Seperti tadi, inna sholati itu sebuah bentuk pasrahan, sedune salat kula, ibadah kula lan mati kula milik Allah SWT. Itu sebuah bentuk kepasrahan. Jika kita bisa berpasrah diri kepada Tuhan, apa yang terkandung dalam nilai-nilai sholat, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres. Karena kita sudah percaya, sudah meyakini, dan kita sudah memasrahkan diri, jiwa dan raga ini untuk agama Islam. Maka disitu insya Allah dapat menghilangkan stres ya. Jadi bahwa setune sholat kula, ibadah kula lan mati kula untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua untuk Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ya, gitu saja ya dari saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.